Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling jauh di Indonesia, yaitu adalah Garasi Mobil Semarang. Nah, bosku, jadi di sini ada unit legend ya, simbahnya diesel. Nggak ada mobil diesel ini ya, nggak akan ada mobil-mobil diesel yang bersekeliweran di Indonesia. Ini adalah mbahnya diesel, mobil keluarga diesel pertama yang hadir di Indonesia, yaitu adalah Panther. Nah bosku, jadi ini adalah Isuzu Panther Grand Touring tahun 2016 warna hitam. Pesanan konsumen kami Om Edi yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk menyarikan ya, mengolahkan mobil ini hingga siap pakai, dan juga ada titip modifikasi. Nah, unit mobil ini ada videonya lengkap ketika kami membereskan semua permintaan konsumen kami. Jadi all in one, semua yang diminta beliau kita kerjakan. Jadi seperti itu. Nah, itulah enaknya di Garasi Mobil Semarang. Jadi konsumen benar-benar terima siap pakai. Seperti Om Edi ini yang mempercayakan Garasi Mobil Semarang untuk menyarikan hingga mengolahkan mobil ini plus modifikasi seperti keinginan beliau. Nah, ini mobil nanti ada cuplikan video ketika tim kami menyari mobil ini ya, sedikit cuplikan video ketika berburu. Jadi ini kemarin kami dapat di daerah Magelang, kebetulan plat AA, atas nama orangnya langsung, dan juga mobil ini informasinya dari konsumen kami yang awalnya nyari Grand Touring 2013 ya. Jadi dana dan budget itu nyari untuk Grand Touring 2013, malah kita kasih tahunnya yang lebih muda di tahun 2016. Dan budget dari budget yang disediakan konsumen sesuai. Budget untuk 2013 kita kasih 2016, warna permintaannya hitam sesuai request, dan juga plat lokal. Ini kemarin kita dapat langsung atas nama dari pemilik mobil. Jadi seperti itu. Nah, bosku yang penasaran bagaimana progres dari pekerjaan mobil ini, yuk tonton video ini dari awal sampai akhir biar teman-teman tahu bagaimana tingkat prosedur dan kualitas kami dalam menyarikan mobil atau jual mobil bekas sesiap pakai itu, bosku. Oke, tonton video ini sampai usai. Divisi Jual Beli dan Jasa Pencarian Mobil Bekas Garasi Mobil Semarang mempersembahkan. Oke bosku, jadi video kali ini kita mulai dengan video ketika tim kami melakukan perburuan mobil tersebut. Nah, di sini kita mulai video pertama ketika tim kami perjalanan menuju ke Kota Magelang. Dari kantor pusat kami Kota Semarang menuju ke Kota Magelang itu kurang lebih memakan waktu sekitar 2,5 jam. Nah, di sini untuk unit Panther Grand Touring ini adalah unit request konsumen kami dengan tipe Grand Touring yang awalnya dengan budget konsumen itu pesennya di tahun 2013. Nah, di sini kita kasih tahun 2016 ya. Jadi tahunnya lebih muda dan permintaan konsumen kami untuk plat lokal juga kita penuhi. Nah, kita buat vlog tipis-tipis ketika tim kami melakukan perburuan mobil bekas unit Panther ini. Nah, ketika kami sampai di lokasi itu di pukul sekitar hampir mendekati maghrib ya. Nah, di sini kita masuk ke rumah pemilik mobil, di mana pemilik mobil ini juragan ya. Jadi di daerah Magelang beliau itu adalah juragan tani yang menurut kami antik nih pemiliknya. Dan kalau melihat rumahnya, teman-teman bisa lihat sendiri, rumahnya model joglo. Ya, ciri khasnya orang kaya di pedesaan lah bosku. Oke bosku, jadi mohon izin apabila video vlog berburu tim kami di lokasi ini agak jelek ketika proses penyutingan video. Yang penting ini kita buat vlog tipis-tipis. Pastinya untuk prosedur kondisi spek mobil diwajibkan tidak boleh bekas laka ya. Jadi kondisi bodi utuh dari bagian tulangan depan, dari bagian tulangan belakang, dan juga dari bagian samping ya.
dipastikan tidak boleh bekas laka. Jadi memang prosedur kami seperti itu. Nah, setelah dipastikan kondisi bodi aman, baru kita masuk ke kondisi bekas banjir atau tidak. Dipastikan mobil kalau memang tidak bekas banjir, pasti kelihatan dari kolong-kolong jok, kolong dashboard, kita inspeksi, kita cek. Nah, apabila sudah lolos kategori bebas laka atau bebas banjir, baru nanti kita akan memasuki ke tahap selanjutnya untuk pengecekan kolong-kolong, mesin, kaki-kaki, rem, semuanya nanti kita cek. Nah, di sini unit mobil itu kategorinya kilometer ya 100.000 di tahun 2016. Jadi menurut kami ini Panther ya terhitung low, karena you know lah, orang beli Panther diesel itu untuk harian dengan masih bisa minum solar busuk, ya dipastikan mobil biasanya untuk harian kilometer rata-rata capek. Dan di sini Panther itu kilometernya tidak bisa diputar ya, tidak bisa dimundurkan, karena untuk sistem speedometer dari Panther ini terintegrasi dengan ECU. Jadi tidak bisa sembarang orang bisa muter speedonya. Apabila diputar speedometernya, kilometernya pasti akan trouble. Nah, itulah ciri khas atau kelebihan dari Panther dari mobil-mobil lainnya. Jadi untuk kilometer dipastikan pasti asli. Nah, di sini kilometer mobil 100.000 memperlihatkan kondisi mobil di mana mobil ini sudah lama di Magelang. Jadi pemilik mobil ini adalah tangan kedua yang sudah memiliki mobil ini kurang lebih memakai sekitar 7-8 tahun ya. Jadi seperti itu. Unit Panther ini overall dari hasil pengecekan kami, setelah kita cek ada beberapa PR ya yang sudah kita laporkan ke konsumen. Pertama, eksterior body cat. Jadi unit mobil ini maklum dari pemakai ya, ada lecet pemakaian sekitar 5-6 titik yang sudah kita laporkan ke konsumen. Setelah itu kita juga melaporkan PR-PR lainnya seperti ban. Ternyata ban itu sudah pada tua tahunnya. Kita laporkan juga ke konsumen. Dan untuk bagian mesin, kaki-kaki, dan rem setelah kita cek semuanya aman. Tidak ada perlu peremajaan yang signifikan ya. Paling ya nanti kita lakukan servis ringan saja. Jadi seperti itu bosku, sekilas bagaimana tim kami di TKP melakukan pengecekan mobil Panther Grand Touring 2016 ini bos. Oke bosku, jadi setelah dirasa untuk pengecekan dan laporan ke konsumen cukup sudah detail, selanjutnya kita lakukan proses test drive untuk melakukan pengecekan dari transmisi dan juga kaki-kaki. Nah, apabila semuanya sudah cocok sesuai qualified dari Garasi Mobil Semarang, dan setelah dilaporkan konsumen kami Om Edi juga oke, lanjut nanti kita ke proses transaksi, negosiasi dari harga, dan juga nanti pengecekan keabsahan dari surat-surat. Om bensin dagat mas, mudun kan nyampe. Oke bosku, jadi proses test drive selesai, overall unit masuk, kita negosiasi untuk harga, dan kita cocokkan
surat-surat keabsahan dan keaslian dari mobil tersebut. Oke bosku, alhamdulillah hujan malam hari ini ditemani si rajanya diesel Panther yang sudah kita bungkus, yang nantinya kita akan bawa menuju ke branch office garasi mobil Semarang. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi unit Panther Grand Touring 2016 ini akan melalui proses pertama untuk general check up service. Nah, di sini unit mobil sudah kita cek dari mesin, kaki-kaki dan rem 4 roda. Nah, ini ada beberapa spare part yang perlu peremajaan yang sudah kita ketahui. Nah, di sini intake manifold ini ya, seperti biasa mobil diesel. Intake manifold nanti kita akan bersihkan dari intake, pipa EGR, throttle, nanti kita akan bersihkan. Monggo Pak Iwan, bisa diambil, bisa dieksekusi untuk intake dibersihkan. Seperti biasa kita treatment diesel servis menggunakan oli PTT 10W30 karena ini kilometer terhitung rendah masih 100.000. Terus nanti kita mengganti filter oli ya. Dan juga filter solar ya. Nanti kita akan ganti juga. Nah, ini sebanyak 5 liter ini Jadi untuk Panther itu cuma 5 liter ya. Padahal dia mesin 2500 cc. Tapi kalau Fortuner Pajero biasanya 7 liter. Nah, ini filter udara nanti kita ganti. Karena yang lama udah kotor ini ya. Kita ganti baru filter udaranya. Terus nanti juga kita lakukan diesel purging. Kita nanti purging diesel ya bosku. Sekaligus nanti ini untuk brake cleaner untuk servis rem 4 roda. Nah, di sini Gendut tadi ngecek di bagian kaki-kaki sama rem 4 roda. Kita fokus ke belakang dulu. Kampas belakang gimana, Dut? Aman ya. Wheel cylinder juga aman, tidak bocor. Laker? Laker aman ya. Terus tromol? Shockbreaker? Aman semua. Jadi di belakang paling servis rem aja. Nah, tadi kamu mendeteksi di bagian depan penggantian laker. Ini laker ya? Terus kocak ya? Laker rodanya udah kocak, ini nanti diganti, dibelanjake sama itu apa? Kampas rem depan ya. Nek ball joint, tie rod, long tie rod, shockbreaker depan semua aman. Jadi peremajaan di depan cuman ganti laker depan kiri sama kampas rem ya. Nah, di sini nih kampas remnya kondisi ini ya wes 10% Dut, wes tipis Dut. Sama nanti ganti laker roda, ngepres ya nih ya Dut ya. Jadi seperti itu bosku. Nah, seperti inilah treatment yang kita lakukan di unit Panther ini. Sama di mesin, ada rembes, di bagian bawah ya. Silker as. Silker as belakang. Nanti coba kita carikan spare part-nya. Jadi yang kita tidak straight di spare part berarti laker, kampas, sama silker as belakang itu. Jadi seperti inilah treatmentnya mobil diesel ya. Itu apa Wile? Kotoran-kotoran di intake. Nah, ini kotoran-kotoran di intake nih loh bosku. Harus dibersihkan biar tarikan lebih enteng lagi. Karena kan kalau Panther ya pasti minumnya solar busuk. Nah, ini sisa pembakarannya nih ngental hitam seperti itu. Oke bosku, jadi seperti itu aja laporan kami bagaimana kami mentreatment mobil diesel Grand Touring Panther 2016. Pesanan konsumen kami Om Edi dari Demak. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, setelah servis all general check up dari divisi mesin selesai, di sini kita mengcustom di bagian lampu sesuai dengan request konsumen. Untuk custom di bagian perlampuan mobil ini menggunakan Pro 7 ya. Nah, di sini di bagian headlamp kita menggunakan Pro 7 P730HV. Dan di bagian fog lamp kita menggunakan Pro 7 P735F. Nah, untuk konsep custom modifikasi ini sudah kita bicarakan dengan konsumen, di mana konsumen itu minta kami untuk mengcustom di bagian headlamp kita buat full black housing ya. Nah, di sini nanti juga ada permainan dari Diamond Eyes dan juga ada sedikit variasi yang kita tambahkan di bagian headlamp ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana custom modifikasi yang kita aplikasikan pada unit mobil ini.
Nah, di sini nanti juga ada permintaan konsumen lainnya seperti delete chrome, anti karat, penggantian ban yang nanti kita akan tampilkan di video setelah ini, bosku. Oke bosku, jadi proses modifikasi seperti ini adalah seni kerajinan tangan di mana kami harus berkreativitas membuat custom perlampuan pada mobil tersebut. Karena untuk proses pemasangan itu tidak plug and play ya, jadi harus ngakal-ngakalin. Jadi intinya harus berkreasi lah bosku. Nah di sini proses modifikasi lampu kita kerjakan kurang lebih akan memakan waktu sekitar 6-7 jam ya. Ya mulai pagi selesai sore bosku. Jadi kalau teman-teman ngelihat di video kayaknya cepet ya, karena memang kita persingkat di video tersebut agar teman-teman melihat proses pekerjaan kami dari awal sampai selesai bosku. Oke bosku, untuk project selanjutnya di sini kita akan melakukan penggantian ban 4 roda karena basicnya ban sebelumnya itu tahunnya sudah tua-tua semua, 2018-2019. Jadi sama owner mobil sebelumnya itu, dia sejak beli mobil itu sampai ketika dijual ke kami belum pernah diganti lagi bannya. Makanya itu di sini kita lakukan penggantian. Nah di sini kami juga membantu konsumen untuk mengiritkan ya, karena kalau ganti baru kan lumayan tuh harganya. Nah di sini kita carikan ban second yang kondisinya masih like new, seperti baru. Jadi ban yang kita pasang ini merek Bridgestone dengan seri AT dengan tahun 2023 kondisi 95%, masih tebel-tebel, bener-bener like new, tapi harga second ya. Jadi kami memberikan kemudahan ke konsumen dengan harga yang terbaik. Oke bosku, jadi setelah proses pemasangan penggantian ban selesai, di sini ada request tambahan lagi dari konsumen untuk proses anti karat. Nah, proses anti karat yang kami lakukan di mobil ini meliputi kolong-kolong bawah hingga di bagian rongga-rongga dalam pintu ya. Jadi 4 pintu dan bagasi belakang, rongga-rongga dalamnya tuh kita semprot anti karat. Nah, di sini kemungkinan di proses anti karat itu demi menjaga kualitas mobil ini dalam jangka panjang. Karena mohon maaf nih, Om Edi ini kan dari Demak ya. Demak itu daerahnya airnya kurang bagus. Jadi makanya sama Om Edi dilakukan proses anti karat biar mobil ini kualitasnya awet hingga jangka panjang. Bagus banget pilihan Om Edi dilakukan proses seperti ini, karena nanti after sale-nya kalau kondisi mobil masih terjaga baik, nantinya ketika dijual harganya juga masih bagus bosku. Oke bosku, jadi proses selanjutnya ada modifikasi di bagian eksterior lagi, permintaan konsumen untuk delete chrome ya. Jadi semua aksen chrome yang berada di eksterior depan, samping hingga belakang kita lakukan proses smoke menggunakan delete chrome stiker dengan bahan hybrid. Oke, jadi unit mobil itu setelah ini akan kita kirim ke bengkel cat kami untuk melakukan repaint beberapa titik yang lecet. Tapi sebelum kita lakukan repaint, di sini kita akan melakukan proses PDR.
Jadi proses PDR itu adalah paintless dent remover, menghilangkan atau mengembalikan peyok, di mana beberapa titik peyok itu body catnya masih bagus ya. Jadi kita kembalikan dengan PDR, biar ia pun kalau memang ada lecet dengan peyok tersebut, kita kembalikan dulu dengan PDR. Jadi nanti ketika proses pengecetan, melakukan pendempulannya tipis saja. Jadi masih bisa body plate itu dijuluki kaleng jreng, bosku. GMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke bosku, jadi setelah proses PDR dan proses pengecetan beberapa titik lecet di mobil tersebut selesai, di sini kita menuju ke tahap akhir, yaitu adalah proses salon detailing. Jadi di finishing akhir ini adalah nilai segi kecantikan, fashion, kita perhatikan betul. Dari segi keselamatan, kenyamanan berkendara, sudah diperhatikan dari divisi mesin kami untuk general check up service. Sekarang dari divisi salon detailing kami melakukan percantikannya dari segi nilai eksterior, interior, hingga ruang mesin. Nah, proses salon detailing ini memakan waktu kurang lebih 1 hari, start dari pagi, selesai sampai sore hari ya, menjelang maghrib. Nah, proses salon detailing ini meliputi pekerjaan pemolesan bodi eksterior, 3 step poles, menggunakan kompon-kompon khusus ya, dari merek Menjerna dan merek Maguire Ultra Polishing Bag. Setelah itu kita juga membersihkan jamur-jamur kaca atau kerak-kerak noda membandel di bagian eksterior. Dan tidak lupanya di interior kita melakukan salon dengan konsep pekerjaan jok 3 baris kita lepasi, kita salon hingga alas bawah, plafon, door trim, dashboard, semuanya kita cleaning, di mana obat interior yang kami gunakan itu mengandung disinfektan yang fungsinya untuk membunuh bakteri, virus, dan kuman. Di mana nanti unit mobil kita serahkan ke konsumen, kondisi sudah higienis. Dan finishing akhir, kita lakukan cleaning di bagian ruang mesin. Jadi seperti itu bosku. 3, 2, 1, and you can see. Oke bosku, jadi unit painter ini sudah selesai dengan semua project yang diinginkan konsumen, dengan permintaan-permintaan tambahan beliau. Nah di sini, unit painter ini akan kita review bagaimana spek dari kondisi mobil ini, kualitas dari mobil yang kita carikan, dan hasil dari mobil yang sudah kita olahkan ya. Warna hitamnya mempesona ya. Nah ini kemarin ketika kami dapat unit mobil ini, ya namanya masih di pemakai ya. Masih di pemakai, ini mobil kami dapat di daerah cukup pelosok di Magelang. Dan ini mobil adalah pemilik sendiri, atas nama sendiri, khasnya orang desa, petani sukses. Punya mobil Panther diesel Grand Touring. Jadi ini kemarin kami bayar di juragan lah. Juragan alias petani, tapi dia juragan. Punya mobil ini, warisan dari bapak beliau. Ya, seperti itu bosku. Yuk kita putari dulu eksterior dari mobil ini biar teman-teman ngelihat spesifikasi dari kondisi eksterior unit Panther yang sudah kita carikan untuk konsumen kami, Om Edi. Nah, di sini kalau teman-teman ngelihat mulus ya Mas Robi ya. Nah, jadi mobil ini mulus karena sudah diolah kami. Jadi kemarin ini mobil ada lecet beberapa titik. Di bagian pintu, kemarin ada lecet. Terus bumper, terus mainan overfender seperti ini. Kemarin juga ada lecet. Kita bereskan. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang, udah mulus. Karena apa? Ada sekitar 5 atau 6 titik yang lecet. Kita beresi dulu bosku. Nah setelah itu baru kita lakukan proses salon detailing. Jadi ketika kita salon, body cat sudah mulus. Makanya kalau teman-teman ngelihat di video, penampakan dari mobil ini udah kelihatan seger ya. Karena sudah diolah oleh tim kami bosku. Oke bosku, jadi di sini kemarin ada permintaan konsumen pertama yaitu adalah memberesi body cat lecet ya. Ada beberapa titik seperti overfender ya, lecet-lecet segini nih. Overfender, terus pintu bagian sini sedikit. Ini sudah tak bereskan. Terus bagian overfender sini. Terus bagian molding plastik bumper belakang ini. Terus bagian sini.
Kemarin lecet-lecet ini, tapi kan sekarang udah mulus. Sama bagian pintu sebelah sini. Nah, kemarin lecet. Sekarang udah mulus karena sudah kita bereski. Sudah kita catken ya. Sudah diberesi. Nah, setelah kita beresi PR body cat, kemarin konsumen juga minta untuk Mas Robi, bannya 4 itu kan pada jelek-jelek. Tolong ganti baru. Nah, di video sebelumnya, ketika tim kami melakukan proses penggantian ban, ada sekilas cuplikan ya. Jadi ini ban kami ganti baru, bukan baru, bekas rasa baru. Karena ini tahun 2023. Kalau beli baru kan lumayan nih. Satu ban kan harganya 2 jutaan ke atas. Karena model AT seperti ini ya, apalagi merek Bridgestone, Dweller AT, itu bannya tuh lumayan. Satunya tuh sekitar 2 jutaan lah. 2 juta ke atas. Lah ini kemarin kami dapat 4 ban itu harga 4 juta sudah sama pasang. Dan ini tahun 2023. Tahunnya masih tahun-tahun baru, 2023. Kondisi ban masih 95%. Nah ini kan kita bantukan biar dapat harga yang bagus, kondisi ban yang bagus. Jadi ngiritkan lah. Diiritno, dapat ban bagus dengan harga terbaik. Oke, nah setelah itu ada permintaan konsumen lagi, Mas Robi untuk melakukan anti karat. Nah di video yang kami lihatkan ke teman-teman juga ada ketika proses anti karat ya. Jadi ada request konsumen untuk dilakukan anti karat. Nah di sini untuk kolong-kolong pintu hingga kolong-kolong bawah sudah di anti karat bosku. Nah di sini teman-teman bisa lihat nih. Nah ini kemarin kita lakukan anti karat ya. Kita spray, kita anti karat kolong-kolong bawah hingga di bagian rongga-rongga roda. Kita lakukan anti karat sesuai dengan keinginan konsumen. Jadi pesan mobil plus request tambahan-tambahan itu kita bereskan sesuai keinginan konsumen. Dan proses anti karat ini detail dari kolong-kolong bawah hingga bagian rongga-rongga bagasi ya. Rongga pintu dalam sebelah sini, terus rongga dalam pintu ini. Kemarin di anti karat, jadi door trim ini dilepas, terus di anti karat bagian dalamnya. Jadi 4 pintu plus bagasi plus kolong-kolong bawah itu kemarin dilakukan anti karat. Jadi request konsumen seperti itu karena mungkin daerah konsumen ini Om Edi kan daerah Demak ya. Daerah Demak itu memang rawan untuk karatan ya karena airnya nggak bagus daerah kota tersebut. Makanya request beliau untuk dilakukan proses anti karat untuk menjaga kualitas dari mobil beliau di jangka panjang. Oke, jadi setelah proses anti karat selesai, di sini juga kita akan bahas permintaan tambahan konsumen kami adalah proses delete chrome ya. Nah di sini aksen chrome di bagian grill depan dan list kap mesin. Ini basicnya chrome. Ada permintaan untuk dilakukan delete chrome ya. Jadi ini kita main delete chrome menggunakan smoke sticker ya dengan bahan hybrid. Nah ini pada bagian samping emblem-emblem juga ini penter, turbo, spion, terus handle hingga lubang kunci dan hingga di bagian belakang. Dari tulisan Panther, tranglit belakang plus logo Isuzu, dan juga ini ya tulisan Grand Touring ya. Jadi kemarin ada request konsumen untuk dilakukan proses delete chrome atau black chrome menggunakan stiker ya, dengan bahan hybrid atau premium. Jadi sesuai dengan request konsumen kami kita penuhi. Nah setelah itu di bagian perlampuan juga ada modifikasi yang kita lakukan pada unit mobil ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat lampu mobil yang sudah di custom modifikasi oleh tim kami dengan konsep ya. Konsep dari perlampuan yang kami pasang di mobil ini full black housing. Nah, pertama, fog lamp ini kita ganti menggunakan fog lamp Pro 7 seri P735F. Nah, di sini nih kita perlihatkan seri Pro 7-nya nih. Jadi di fog lamp kita menggunakan Pro 7 seri P735F. Dan pada bagian headlamp seri P730 HV. Nah, di sini Mas Robi kok kita lihat ada 3 lensa ya. Pertama lensa fog lamp Pro G, lensa headlamp Pro G, dan di bagian lampu senja ini juga lensa. Nah, di sini ini cuman mainan saja. Jadi ini tidak Pro G ya, cuman lensa Pro G yang kita pasangkan hanya untuk segi kemanisan. Kita lihatkan bagaimana ketika kita nyalakan lampu dari headlamp tersebut. Coba kita lampu kota. Nah, di sini kita lihatkan, nyalakan lampu kota, Pak.
diputar sekali. Nah, jadi ini cuman mainan saja. Jadi ini basicnya cuman lensa yang kita tempel di bagian headlamp, dan di dalamnya itu ada lampu senja. Jadi kalau teman-teman yang awam tidak tahu, ini mobil, taunya projinya ada 6 buah ya, padahal cuman 2 set saja atau 4 biji. Fog lamp 2 biji, headlamp 2 biji. Jadi yang ini hanya tipuan saja. Coba nyalakan untuk lampu dekat fog lamp dulu, Pak. Nah, ketika lampu dekat fog lamp menyala, terus bagian fog lamp lampunya langsung menyala, headlamp. Nah, di sini headlamp dan fog lamp menyala ketika didim. Nah, jadi ketika ngedim, 2 lampu atas bawah itu akan ikut ngedim ya. Dan di bagian lensa proji yang kita buat variasi di lampu senja itu hanya mainan saja. Jadi seperti itu. Oke Pak, matikan Pak semuanya. Terus kontak off. Nah, jadi di sini untuk mainan Diamond Eyes warna blue-nya mengikuti kontak on ya. Jadi ketika di kontak on, otomatis menyala. Jadi seperti mobil zaman now. Nah, buat teman-teman yang penasaran Mas Ruby cahaya yang dihasilkan dari tipe Pro 7 ini, sudah banyak review kami di YouTube dari seri Pro 7 P730HV Mark II dengan low beam 50, high beam 60 watt, 5700 Kelvin, dan fog lamp P735F dengan low beam 45 watt, high beam 55 watt, 5700 Kelvin. Ini cahayanya sangat istimewa. Cahayanya benar-benar padat dan dia sudah memiliki flat cut off ya. Di sini saya perlihatkan bagaimana tampilan ketika di malam hari dengan seri Proji Pro 7, seri P730 kombinasi fog lamp P735F. Benar-benar cahaya yang dihasilkan itu top chair ya. Jadi untuk seri P730HV Pro 7 itu adalah seri terendah dari Pro 7, paling murah lah intinya, tapi cahayanya enggak murahan ya. Kalau untuk fog lampnya P735F ini sudah fog lamp paling laris dan banyak diminati para pecinta lampu ya, untuk menerangi kalian di saat mengendarai mobil di malam hari. Jadi fungsinya lebih untuk membantu keselamatan kalian dalam proses mengendarai mobil di malam hari, bukan buat gaya-gayaan aja bosku. Jadi seperti itu bosku. Oke bosku, jadi request konsumen sudah kita review ya, apa saja keinginan beliau. Dari pertama kita beresi body cat, terus kedua kita ganti ban, ketiga kita anti karat, keempat kita disuruh black chrome, kelima kita disuruh modif lampu Pro 7, finishing terakhir salon detailing. Jadi itulah permintaan konsumen yang sudah kita penuhi semua. Nah kali ini kita akan nge-review bagaimana spek kondisi dari mobil ini ya. Pak, monggo Pak minta tolong untuk bukakan kap mesinnya Pak. Pertama kita akan review dulu bagian dari ruang mesin, tulangan depan. Jadi biar teman-teman tahu ya, kualitas dari mobil yang kita tawarkan. Jadi kita sudah jual nama, jadi kita tidak mungkin memberikan mobil yang bekas nabrak ataupun banjir. Jadi qualified pertama adalah bebas laka dan bebas banjir. Itu sudah menjadi resep atau prosedur kami. Setelah itu baru kita deteksi dari mesin, kaki-kaki, interior, eksterior, apa saja yang tidak masuk dari kondisi spek kami, apa saja PR-PR-nya. Kalau memang PR-nya terlalu banyak, ya tidak mungkin kita ambil. Jadi seperti itu. Nah di sini kita akan memperlihatkan kondisi tulangan depannya. Jadi ini Panther tulangan depan utuh. Teman-teman bisa lihat. Jadi ini apron bullhead masih utuh ya, tidak bekas laka. Kelihatan ya kalau bekas laka di video seperti ini pasti kelihatan. Dan di sini bagian tulangan depan sasis tidak ada bekas nabrak, aman. Nah kalaupun ini bekas nabrak ya, di video seperti ini udah kelihatan. Ini loh seperti baut-baut headlamp, masih ada tinta-tinta spidol checklist pabrikannya. Jadi seperti itu. Ya. Terus seperti ini kap mesin ini bautnya, ini belum pernah bukaan. Ya, kalau sudah pernah kena kunci, sudah ada lukanya. Dan sealernya ini masih original, masih kaleng. Dan Isuzu Panther itu adalah produk yang terkenal dengan build quality dari bodinya itu tebel. Stiker-stiker pabrikannya masih lengkap nih. Jadi ini plat bodinya tebel, kaleng. Suaranya kelihatan ya. Masih kaleng jreng.
terkenal kalau Isuzu Panther itu build quality dari sasis, body plat itu bagus. Yang jelek hanya fitur-fiturnya. Dan you bayangin aja, mesin mobil ya tahun 2016 masih bospom bosku. Jadi suaranya ya kenceng lah, ya ciri khasnya Panther ya, diesel turbo. Jadi seperti itu. Yuk coba kita nyalakan mesinnya. Minta tolong Pak Iwan bisa dinyalakan mesinnya biar teman-teman mendengarkan ciri khas diesel turbo Panther. Ya, seperti itulah mesinnya. Dari segi mesin bandel ya, solar busuk oke. Perawatan gampang. Ya ciri khas dari Isuzu Panther. Gak usah ditanya kalau masalah mesin, dia bandel banget dan spare part murah. Jadi seperti itulah kelebihan dari Panther. Kalau nanya fiturnya ya biasa aja. Tidak ada mewah-mewahnya sama sekali. Pak, coba kasih gas, Pak. Dikasih gas, biar teman-teman dengar suara diesel dari Panther ini. Udah cukup, Pak. Mesin aman, tidak ada ngobos. Ini kita buka tutup oli. Buka tutup olinya. Aman ya, garing. Bener-bener garing sekali. Aman. Tak ada ngobos. Mesin masih garing jering. Suara renyah. Asik ya. Ciri khas dari diesel bospom Panther ya. Jadi dia belum sistem common rail, makanya masih kasar suara dieselnya. Sudah Pak, bisa matikan. Oke, di sini selanjutnya kita akan nge-review kondisi spek interior dari Panther ini. Di mana Panther itu interiornya ya begitu-begitu saja. Tidak dilengkapi pengaman airbag ya. Kelasnya padahal mobil sudah generasi milenial ya ini ya. 2016 tidak ada airbag ya. Interior juga biasa aja, joknya bawaannya kulit warna abu-abu krem seperti ini ya. Terus sudah dilengkapi power window ya. Kalau power window umum lah. Tapi kalau untuk fitur-fiturnya B aja. Tidak ada ABS ya. Terus tidak ada airbag. Ini mobil terkenal dengan julukan kulkas berjalan. Kok bisa begitu Mas Robi? Ya, terkenal dengan AC-nya yang dingin banget. AC Panther itu bener-bener top chair ya. Dan sistem double blowernya dia berada di bagian antara baris kedua dan baris ketiga. Jadi di baris kedua dia disemburkan angin dari belakang. Dan di bagian baris ketiga disemburkan angin dari bagian sebelah sini. Jadi model double blowernya berada di sebelah situ. Ya interiornya seperti ini aja ya bosku. Speknya standar ya. Nah kelebihan dari Panther ini adalah di kilometer ya. Jadi ini mobil modelnya itu kilometer tidak dapat diputar. Jadi dia model kilometernya itu asli. Tidak ada yang bisa memutar kilometer dari Panther. Nah di sini Panther ini kilometernya 116.000 asli. Entah kenapa memang sistem speedometernya dibuild atau dibangun untuk tidak dilakukan pencurangan ya. Jadi ini kilometernya asli 116.000. Jadi memang kelebihannya Panther seperti itu. Makanya Panther itu kalau kilometernya banyak yang gondrong ya wajar karena tidak ada yang diputer Panther tuh. Bener-bener asli kilometernya tidak bisa diputar-putar. Jadi seperti itu bosku. Nah untuk mobil ini dia sudah dilengkapi seperti electric mirror ya. Pengaturan adjustable kaca spion kanan kiri. Fog lamp untuk tipe Grand Touring tombolnya ada di bagian dashboard seperti ini. Jadi kalau membahas untuk interior Panther ya seperti ini saja. Tingkat kualitas interior dari Panther ya bosku ya. Jadi seperti itu. Bodinya nih loh, platnya tebal banget. Masih kaleng. Masih kaleng jreng bodinya bosku. Utuh. Nggak ada bekas laka. Bodinya masih kaleng.
Oke, kita buka di bagian bagasi belakang. Nah tuh, model AC double blower belakang seperti ini ya. Dan Panther itu terkenal dengan kenyamanannya saat dikendarai. Benar-benar nyaman sekali. Jadi sistem suspensinya ya menurut saya malah mengalahkan kenyamanan Innova. Benar-benar enak banget Panther. Empuk. Nah di sini nih sealernya masih original ya. Masih kaleng. Jadi seperti itu. Nah untuk wiper belakang nih penyimpanan airnya ada di bagasi sebelah sini. Jadi seperti itu aja bosku, sedikit kurang lebih review lengkap Panther Grand Touring 2016 untuk konsumen kami Om Edi yang mempercayakan garasi mobil Semarang untuk menyarikan dan mengolahkan hingga siap pakai plus titip modifikasi dan beberapa permintaan lainnya. Thank you buat teman-teman yang ingin project seperti Panther ini untuk mobil yang lain-lain bisa kita bantu. Monggo silakan hubungi saja WhatsApp yang sudah kami sediakan di deskripsi channel YouTube Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.